orang menjadi religius hanya ketika di atas sajadah aja. Betul. Begitu saja dilipat hilang. Nah itu namanya sekuler. Jadi orang yang memisahkan antara ibadah dengan dunia, ya itu sekuler. Jadi ibadah itu sebagai satu entitas, kemudian yang amal kegiatan itu udah bukan entitas keagamaan, entitas yang lain gitu. Ya. Misalnya sholat ya sholat, mencuri ya mencuri gitu ya. STMJ itu. STMJ. Sholat tekun, maksiat jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Tauhid Wijaya di acara Bincang Santai bersama Radar Malang TV. Teman-teman, pemirsa semua, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Rektor UIN Maliki Malang, Guru Besar Filsafat dan Sosiologi Agama. Beliau adalah Profesor Dr. Zainuddin MA. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Taufik. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, hari-hari ini kita masuk di bulan Dzulhijjah. Dikenal juga dengan bulan haji, bulan kurban, dan saya kira kegairahannya semakin terasa hari-hari ini. Ketika rekaman ini dibuat, tinggal berapa hari lagi aja, tidak ada seminggu kita masuk di Idul Kurban. Dan kali ini kita akan berbincang banyak dengan pakarnya, beliau Guru Besar Sosiologi Agama, Guru Besar Filsafat UIN Maliki Malang, juga pemimpin perguruan tinggi itu yang hari-hari ini sibuk untuk mengembangkan kampusnya sebagai perguruan tinggi Islam negeri berkelas internasional, berkelas dunia yang tanpa meninggalkan spirit Islamnya. Pak Zainuddin, ya. Apa kegairahan menjelang Idul Adha ini semakin terasa, dan saya kira ada hal yang positif kita lihat, misalnya antrean haji itu semakin panjang. Terus kemudian kalau kita hari-hari ini keliling ke beberapa daerah, di jalan-jalan kelihatan banyak sekali pedagang kambing kurban, sapi kurban, dan di masjid-masjid, musola-musola setiap tahun bahkan pasca Covid ini kecenderungannya selalu naik jumlah hewan kurbannya. Apakah ini menurut jenengan, apakah ini menunjukkan meningkatnya spiritualitas agama di kalangan umat Islam sendiri? Ya. Baik, Mas Tauhid, betul itu maraknya keinginan untuk berkurban. Ya. Setiap tahun itu semakin tinggi peminatnya. Ya. Demikian juga haji, saya kira. Betul. Haji itu Indonesia kuotanya terbanyak. Nomor 1 di dunia. Ya, ada 421 ribu jamaah tahun ini ya. Tahun ini itu menempati ranking 1 untuk kuota haji, dan yang kedua itu Pakistan, Bangladesh, baru Iran. Ya. Indonesia paling besar. Indonesia paling besar. Nah. Ya. Itu sebetulnya apakah merupakan fenomena spiritualitas yang tinggi? Betul, tapi itu baru pada ranah kuantitatif. Ya. Nah, untuk melihat ranah kualitatifnya, nah ini memang perlu penelitian tersendiri ya. Nah, jadi apakah kompatibel antara kecenderungan ya, untuk berkorban dan berhaji ya, dengan implementasi dari pengamalan ajaran itu sendiri. Nah, ya, jadi fenomena kuantitatif memang terlihat seperti itu. Ya.
Jadi masih jadi PR besar barangkali. Betul, PR besar. Seperti fenomena dulu tahun 90-an ada lautan jilbab. Nah, tetapi kemudian itu masih kuantitatif juga sepertinya. Ya, apakah itu modis? Ya, apakah memang menuntut ajaran syariah gitu ya? Okay. Nah, memang banyak terjadi ya ketidakseimbangan atau terjadi gap antara yang ortodoksi dan ortopraksis. Jadi memang dalam sosiologi agama itu dikenal istilah ortodoksi itu iman, ortopraksis itu amal. Okay. Nah, apakah kemudian antara ortodoksi dan ortopraksis itu seimbang atau terjadi gap? Ini persoalan. Apalagi kalau soal haji misalnya itu banyak ranah yang bersifat simbolistik. Ya, jadi sehingga kalau orang sudah pergi haji maka punya titel haji gitu kira-kira. Ya. Ini juga pernah saya teliti ya terkait haji antara simbol dan ini nilai substantifnya. Ya, jadi itu masih mungkin agama masih sebagai mode. Betul. Masih gaya hidup sebagai sebuah hal yang simbolik. Ya. Okay. Nah, untuk melihat apakah itu kompatibel atau tidak, memang perlu penelitian yang menarik sekali. Ya. Oke, itu tadi masih praktek keagamaan, kegairahan secara kuantitatif memang meningkat, jumlahnya meningkat. Oke, dan saya kira fenomena banyaknya orang berkurban tadi itu dengan dilihat dari meningkatnya jumlah hewan kurban yang dipotong itu menggambarkan fenomena masyarakat Indonesia yang punya jiwa sosial tinggi. Ya. Kalau makanya tayangan-tayangan yang menguras air mata itu banyak disukai orang. Ya. Terus posting-posting itu bisa menggerakkan orang untuk segera menyumbang. Kalau seorang menyumbang itu cepat sekali. Betul. Tetapi ini saya kira di sisi lain ada satu fenomena yang agak meresahkan di kehidupan kita, yaitu semakin mengedepannya ego pribadi, ego sektoral, golongan, kelompok dan lain sebagainya, sehingga mereka sampai tidak memedulikan lagi norma-norma, aturan-aturan yang sudah menjadi kesepakatan umum. Nah, kalau itu dikaitkan dengan peristiwa Idul Kurban, yaitu berkurbannya Nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk menyembelih putranya, itu kan menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim diminta oleh Allah menekan egonya serendah-rendahnya sampai kemudian mengorbankan harta yang paling dicintainya, yaitu putranya sendiri. Nah, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil dalam peristiwa itu dengan itu tadi, gejala semakin mengedepannya ego pribadi, ekosektoral sekarang ini? Ya, jadi sebetulnya perintah ibadah dalam kurban ini sebetulnya kan juga simbolik bahwa umat Islam diperintahkan untuk berkurban, ya, binatang ternak, baik itu unta, sapi, kambing. Nah, tetapi sebetulnya nilai substantifnya, pesan moralnya itu adalah bagaimana dengan berkorban itu kemudian juga punya rasa empati, menghilangkan sifat egoismenya tadi, gitu ya. Dan di Quran surat Al-Hajj disebutkan ayat 27 itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Jadi sesungguhnya itu ditegaskan oleh Allah, sekali-kali Allah tidak menerima daging dan darahnya. Ya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Nah, tetapi yang diterima oleh Allah itu adalah takwanya. Jadi pesan
pesan kurban itu sebetulnya ibadah kurban itu adalah takwa. Nah, kalau untuk kurban aja gampang, berkurban dengan kambing, sapi bagi orang mampu tidak masalah, setiap tahun bisa lakukan. Tapi bagaimana pesan kurban yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu yang sesungguhnya ya. Nah, makanya berkurban untuk tidak mengorbankan orang lain. Jadi kalau kurban itu kan udhiyah itu ya, menyembelih. Kalau dalam bahasa Indonesia itu tulisannya ya KURBAN. Tapi kalau korban itu mengorbankan orang lain. Jadi begitu. Jadi berkurban tidak untuk mengorbankan orang lain. Nah kan banyak mereka berkurban udhiyah, tetapi pada sisi yang lain juga melakukan pengorbanan pada orang lain ya, mengorbankan orang lain. Nah ini ironis. Nah Nabi Ibrahim itu adalah sosok dan profil Nabi Allah yang memang menjadi teladan uswah ya bagi umat Islam ya, untuk ditiru karena sifat yang betul-betul mengikuti perintah Allah itu untuk mengorbankan seorang putranya yang memang itu didamba-dambakan kehadirannya betul. Nah kok diperintahkan untuk dikorbankan itu loh kan sebagai seorang ini ya, seorang ayah, seorang kepala keluarga itu kan kalau enggak imannya kuat karena mentaati perintah Tuhan maka tidak akan terjadi. Dan sebaliknya Ismail yang putranya juga manut aja sami'na wa ata'na. Betul. Nah ini kan sebetulnya dua sosok bapak dan anak yang memiliki keimanan yang sangat kuat sekali. Nah dengan keimanannya itu mengikuti perintahnya kan akhirnya kurban itu dialihkan. Iya. Itu kedua-duanya Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail sama-sama mampu menekan egonya serendah-rendahnya gitu ya. Sehingga ya tidak ada hal yang lebih penting dibanding perintah Allah. Perintah Allah itu. Sehingga kedua-duanya sepakat. Coba kalau nggak sepakat kan lari yang putranya, lari. Ini atau kalau Nabi Ibrahim enggak mengikuti perintah Allah ya nggak akan terjadi. Itu barangkali juga menjadi relevan ketika dihubungkan dengan hal yang masih jadi besar di bangsa ini yaitu pemberantasan korupsi. Ya betul. Nah problem korupsi itu kan sebetulnya problem hati, jiwa. Jadi kenapa orang berkorupsi itu karena mereka punya sifat serakah yang selalu kurang, tidak bersyukur dan tidak ada jiwa qanaah yang penting, kan? Ini sebetulnya. Jadi greedy gitu. Betul. Greedy. Ya. Salah satu akar yang lain selain serakah itu mungkin ketidakmampuan membedakan mana yang privat dan mana yang publik. Gitu ya, Pak Zainuddin. Dan saya kira itu yang kemudian seringkali nih kalau tadi dicontohkan seorang ayah dalam keluarga itu dipengaruhi oleh anaknya, istrinya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Betul. Gitu ya. Jadi keluarga yang kompak, itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Kalau tidak kan bisa salah satu mempengaruhi itu. Teladan Nabi Ismail sendiri itu mestinya juga bisa diteladani oleh anak-anak dalam sebuah keluarga. Ya? Contoh kecil ya. Dari, nah sebetulnya keluarga itu, dzurriyyah thayyibah itu kan miniatur negara sebetulnya. Kalau dalam keluarga itu baik, ya, berkembang, ya setiap kakak itu kemudian baik, ya, itu sampai pada negara itu akan baik.
Jadi untuk membangun baldah thayyibah Ya. atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang Gemahribah Loh Cinawe itu tidak bisa lepas dari pembangunan dzurriyyah thayyibah. Oke. Nah, setelah dzurriyyah thayyibah itu Qaryah Thayyibah. Qaryah Thayyibah. Jadi dari beberapa kakak kan menjadi satu RT, RW, kelurahan gitu ya. Nah, sampai pada tingkat negara yaitu baldah thayyibah. Ya, ya. Jadi ini menjadi teladan dalam sebuah keluarga agar Ya, kompak tuh untuk menaati perintah Allah gitu. betul. Ya, ya. Tidak saling mempengaruhi untuk berbuat hal yang melanggar. Melanggar. Betul. Jadi itu pentingnya begitu. Nah, Ya. kira-kira nih faktor apa lagi nih jenengan sebagai guru besar sosiologi agama nih. Ya. Dan kita tidak memungkiri sebagian pelaku korupsi itu adalah umat Islam juga. Betul. Nah, menurut jenengan secara sosiologis itu apa saja tuh hal-hal lain yang menyebabkan Ya. maraknya? Salah satunya adalah problem ini. Jadi modernisme, globalisasi itu juga berpengaruh pada kehidupan sebuah keluarga, individu juga, ya, tuntutan untuk menjadi orang yang bisa berkompetisi dengan yang lain. Itu sangat besar sekali ya, sehingga fenomena kompetitif yang tidak legal itu menjadi marak gitu ya. Nah, ini pengaruh itu. Coba kalau dulu sebelum era global, sebelum era 4.0, orang masih hidup di desa dengan tanpa gadget, ya kan, tanpa medsos, itu aman-aman saja. Nah, ini dan semakin canggihnya manusia, ilmunya bertambah, tetapi karena akhlaknya tidak, ya, lalu yang terjadi adalah ilmu pengetahuannya untuk hal-hal yang bersifat tidak dibenarkan. Itu salah satu kritik terhadap modernisme. Nah, ya, maka modernisme itu harus diimbangi dengan spiritualitas tadi, spiritualitas. Ya, ya. Orang dituntut untuk menjadi materialistis, betul, hedonis begitu ya. Ya. Salah satu imbas yang paling terasa gitu, dari modernisme. Alvin Toffler menyatakan sebagai seorang futurolog Barat bahwa nanti di era modern itu akan terjadi yang namanya relasi atau hubungan impersonal. Hubungan impersonal itu adalah hubungan yang tidak face to face, tapi Facebook. Ya kan? Jadi orang tidak lagi berhubungan secara emosional, kehangatan langsung, wajah gitu, seperti kita ini. Tapi sudah dibatasi oleh dunia maya tadi. Nah, problemnya kemudian ya individualis tadi, individualistik, materialistik, gitu kan. Dan umat Islam yang hidup di era ini menjadi tidak bisa mengelak juga dari. Tidak bisa mengelak. Tapi untungnya umat Islam, masyarakat Islam itu punya doktrin, punya doktrin agama. Jadi di situ ada sebuah riwayat hadis, hakul muslimi alal muslimi situn, idza laqaitahu fasallim alaihi wa idza ta'aka fajibu wa idza stansaka fansakh wa idza syamita fahamidallah wa idza marida fa'utu wa idza mata fa'atbi'u janazatahu. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu kalau ketemu salam, ya kan? Kemudian kalau dimintain nasihat, diberi nasihat. Kalau bersin aja harus mengucapkan saling mendoakan, alhamdulillah, ya rahmatullah. Sampai pada kalau sakit
supaya dijenguk. Ya. Kalau meninggal diantarkan jenazahnya. Nah, ini tidak terjadi di masyarakat sekuler. Orang meninggal seperti di Amerika, kasus di Amerika, yang antarkan jenazahnya itu anjing herdernya, karena sudah nggak ada lagi tetangga yang mau. Nah, saya juga punya pengalaman sendiri di Leiden, di mana? Belanda, ya. Tepatnya di yang meja bundar itu apa? Den Haag. Ya. Itu ada salah satu seorang teman Indonesia yang meninggal di sana. Itu yang merawat jenazahnya ya teman-teman PCI NU. Oh, kalau enggak sudah nggak ada. Kasihan ya nggak ada. Nah, jadi masyarakat Muslim karena doktrinnya itu masih ada yang namanya doktrin ta'aruf, doktrin silaturahim, doktrin sedekah. Sehingga kalau misalnya di Indonesia di perumahan-perumahan elit, kalau selagi masih ada masyarakat muslimnya, masih ada yang namanya majelis taklim, tahlil, ya kan? Itu yang menjadi perekat. Ya, perekat. Ikatan-ikatan sosial menjadi semakin kuat. Mestinya dengan hal itu orang ketika dihadapkan pada fenomena hedonisme, materialisme, mereka mestinya tidak boleh takut jatuh miskin, harus begitu ya. Jadi orang Islam itu sebetulnya apapun eranya, itu sebetulnya tidak usah takut. Tidak perlu khawatir karena sudah punya doktrin. Itu sayangnya yang kita kadang tidak kuat tuh menahan serbuan hedonisme untuk jadi pengen begitu juga gitu. Yang saya selalu sebut terjadi gap antara ortodoksi dan ortopraksi, antara keimanan dan amal jadi nggak nyambung. Ya. Termasuk fenomena maraknya korupsi tadi itu. Ya. Orang menjadi religius hanya ketika di atas sajadah aja. Betul. Begitu saja dilipat hilang. Nah itu namanya sekuler. Jadi orang yang memisahkan antara ibadah dengan dunia, yaitu sekuler. Jadi ibadah itu sebagai satu entitas, kemudian yang amal kegiatan itu udah bukan entitas keagamaan, entitas yang lain gitu. Ya. Misalnya sholat ya sholat, mencuri ya mencuri gitu ya. STMJ itu. STMJ. Sholat tekun, maksiat jalan. Ya. Ini kalau kembali ke Idul Adha itu tadi, kira-kira apa yang bisa itu antara keimanan dan amal soleh itu harusnya bagaimana? Oleh sebab itu setiap ajaran agama itu harus ditangkap pesan substantifnya. Ya, jadi kurban itu sebetulnya bukan yang lahiriah, yang simbolik itu, tetapi bagaimana pesan substantifnya menjadi orang baik. Gitu. Termasuk haji. Haji itu kan disebut di situ al-hajju asyurum ma'lumat. Faman faradha fihinal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jadi tidak boleh rafas itu kata-kata kotor, atau kemudian fusuk itu ya maksiat, kemudian jidal itu berantem, ya kan? Nah itu tidak hanya di sana sebetulnya ya, dibawa sampai pulang ke tanah air, dari tanah suci ke tanah air tetap terbawa, gitu. Hal-hal peristiwa kemanusiaan paling akbar kalau di haji itu ya. Nah, betul, haji itu kan satu pertemuan antara suku lain dengan suku yang lain, bangsa satu dengan bangsa yang lain, dan warna kulit, pokoknya sudah betul-betul menyatu dalam
tanah suci itu. Ya. Nah itu persis seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Ya Yunas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dulu kita tidak bisa membayangkan bahwa surat itu ternyata pas kalau dilihat di konteks haji. Jadi Tuhan menciptakan manusia dari laki-laki perempuan Adam Hawa, kemudian melahirkan banyak keturunan dari berbagai suku bangsa, lalu lita'arafu untuk saling mengenal. Nah saling mengenalnya ya di tanah suci itu kan karena berkumpul dalam satu tempat. Dan semua sama-sama menekan ego masing-masing. Betul. Jadi tidak ada yang menunjukkan, semuanya harus menekan ego. Putih-putih dan betul-betul ya konsentrasi fokus pada ibadah itu. Ya. Dan nilai-nilai itu yang mestinya menjadi implementasikan nilai dalam persaudaraan, praksis tadi itu. Ya. Termasuk khutbah haji wadaknya Rasulullah itu juga ada 10 poin kan, di antaranya supaya bersatu, tidak ada saling menyakiti, tidak boleh mencuri, juga menjaga diri dan hartanya. Ya, itu luar biasa sebetulnya. Oke. Jadi menyatukan antara iman dan amal. Nah, ini yang menjadi PR besar bagi kita, dan saya kira kampus yang Pak Zainuddin pimpin ini punya peran strategis di situ. Bagaimana menyiapkan generasi mendatang ini tidak gagap terhadap teknologi, mampu beradaptasi dengan kehidupan, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai spiritualitas. Nah, kira-kira bagaimana apa yang dilakukan oleh Pak Zainuddin di UIN Malang ini seperti apa? Iya, di UIN itu kan pola pembelajarannya kayak integrated learning model. Bahwa seluruh mata kuliah yang diajarkan itu based on Islamic perspective, based on Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun itu prodinya itu saintek, meskipun itu farmasi, kedokteran, tapi mereka itu bahasa Arabnya bagus, Qurannya bagus, bahkan banyak yang hafal Al-Quran. Nah, kemudian nanti bisa diintegrasikan dengan ilmu yang ditekuni itu. Seorang dokter hafal Al-Quran, bisa baca tafsirnya, dan gitu. Bagaimana kedokteran dalam perspektif Islam, tokoh kedokteran yang waktu itu menjadi pionir dunia, Ibnu Sina kan, yang mengilhami para dokter-dokter modern saat ini. Itu kan harus tahu. Kalau lulusan kedokteran UIN Malang misalnya mengobati secara medis tidak sembuh, bisa dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kan? Itu bisa dirasionalisasi ya sebenarnya ya. Jadi disebuah pakai misalnya air putih dikasih, dibacain ayat-ayat Al-Quran, Fatihah, kan pernah dipraktikkan. Itu kan bagus sekali ya. Oke. Di situlah distingsinya. Ini menjadi penting di bagi anak-anak muda memang. Makanya kemudian ada ma'had, ada pusat pengembangan bahasa Arab, Inggris, dan juga Mandarin. Lalu ada Hayatul Tahfidzul Quran, pusat pengembangan Hifdzul Quran. Yang hafal udah lebih dari 3.000. 3.000? Dari berbagai program studi. Oh, luar biasa. Ya. Dan hal itu diharapkan ya nanti ketika mereka berkiprah di luar itu selalu terbawa. Betul. Ya. Termasuk pada tadi itu yang menyeimbangkan antara iman dan amal soleh itu tadi. Dan salah satu yang menjadi tantangan di anak-anak muda sekarang itu soal ideologi nggak jadi penting lagi. Hampir semuanya nggak ada yang semuanya pengen kaya deh. Betul. Semuanya pengen kaya, dan tapi ya itu tadi ada yang kemudian tantangannya menjadi nabrak aturan, nabrak norma-norma. Nah, bagaimana jarang sekali orang yang bersedia untuk hidup sederhana. Nah, kira-kira itu menyeimbangkannya bagaimana? Ya, jadi
kaya itu tidak masalah. Ya. Ya, orang bekerja keras kemudian menjadi kaya raya, tetapi jangan lupa bahwa sebagian hartanya itu untuk orang mustahik yang berhak, zakatnya, kan, sedekahnya, infaknya itu. Jadi Islam tidak melarang orang Islam untuk kaya, ya. Bahkan menganjurkan ya, jangan meninggalkan generasi setelahmu, generasi yang lemah. Di Quran wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim wal yattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Jadi memang tidak boleh ini meninggalkan generasi. Kita harus khawatir sebagai orang tua, sebagai pendidik, ada generasi yang lemah. Segalanya imannya juga lemah, fisiknya, ilmunya, bahkan ekonominya juga. Termasuk ekonomi, orang Islam harus kaya dong, harus kuat. Tapi kekayaannya itu harus sebagiannya untuk orang miskin melalui zakat. Kalau zakat sudah ditentukan 2,5% kan? Ya. Kalau infak, sedekah terserah. Lebih besar lagi. Ya, ini ajaran Islam. Ya. Nabi sendiri memberikan contoh sebagai seorang yang pedagang gigih, kan? Kan onta ternak Nabi kan banyak tuh. Banyak sekali. Termasuk waktu dalam peristiwa Nabi Ibrahim juga punya ternak yang banyak tuh ya. Ribuan konon jumlahnya waktu itu, kalau dalam kurs sekarang bisa miliaran, yang memang nilainya besar sekali. Ya. Nabi-nabi dulu kaya. Ya. Tetapi kekayaan itu tidak masuk di hati. Betul. Karena harta titipan. Betul. Jadi boleh kaya, bahkan harus, tetapi itu jangan jadi masuk di hati. Tapi itu sarana untuk amal soleh tadi itu. Betul. Maka kalau bisa dibilang Islam itu mendayung di antara dua karang kapitalisme dan sosialisme, ya kan? Jadi tidak kapitalis, juga tidak sosialis. Kalau kapitalis orang kan tidak boleh, orang harus kaya, kompetitif, meskipun ikut jalannya tidak benar gitu ya. Yang sosialis harus bodoh gitu, tidak bisa. Inilah bagusnya Islam mendayung di antara dua karena menghargai hak individu, tapi juga memberi tempat pada sosial. Oke. Ya, makanya konsep filantropi, konsep zakat, sedekah, dan itu menjadi ini pembendung kapitalisme. Oke. Dan momentum Idul Adha ini saya kira bisa kita manfaatkan bersama untuk menghidupkan lagi bagaimana menyeimbangkan dua hal itu ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Zainuddin kesempatannya kali ini. Hmm. Semoga apa yang kita perbincangkan memberi berkah dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya kira pemirsa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.